Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, kita lanjut lagi setelah kemarin kita membahas pengertian ilmu nahwu. Dia adalah ilmu yang mempelajari pokok kaidah yang diambil dari ucapan yang orang Arab yang dikenal dengannya. Dengan mempelajari ilmu nahwu kita akan tahu keadaan akhir sebuah kata ketika tersusun. Juga kita telah mengambil pengertian kalam, yang mana kita katakan kalam adalah lafaz yang tersusun, yang memiliki faedah dan diletakkan oleh orang Arab. Kemudian juga kita telah mengambil pengertian al-kalimah, kata. Kata itu adalah qaul mufrad, ucapan yang berisi satu kata saja. Kemudian sekarang kita lanjut lagi anwaul kalimah. Ini kita akan bahas lebih jauh. Anwaul kalimah, jenis-jenis kata. Artinya di dalam pembahasan ini kita akan membahas kata yang diucapkan oleh orang Arab. Orang Arab dari ucapan mereka hanya ada beberapa jenis saja kalau digolongkan. Para ulama bahasa telah meneliti bahwa orang Arab kalau mereka mengucapkan sebuah kalimat maka tidak akan lepas dari 3 jenis. Dan di sini katakan anwaul kalimah. Anwa'u al-kalimah. Ya, jenis-jenis kata. Anwa'uha salasah. Jenis kata yang ada dalam bahasa Arab yang diucapkan oleh orang Arab ada 3. Jenis kata yang ada dalam bahasa Arab dan diucapkan oleh orang Arab hanya ada 3 saja setelah diteliti. Yang pertama ismun, kata benda. Nanti kita akan tahu apa itu isim secara luas dan apa jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua fi'ilun, kata kerja. Kita juga akan tahu nanti apa maksudnya dan apa jenis-jenisnya. Yang ketiga harfun, huruf. Kita akan tahu nanti pengertiannya. 3 inilah yang kita akan bahas ke depan nanti. Ya, kita akan bahas pengertiannya, jenisnya, dan apa tanda-tandanya. Kita akan bahas pengertiannya, tandanya sebuah kata kalau baru dinamakan isim, tandanya sebuah kata baru bisa dinamakan fi'il, tandanya sebuah kata baru bisa dinamakan huruf. Ini kita akan bahas ke depan. Baik, mulai kita rinci. Pertama al-ismu, kata benda. Kata benda. Apa pengertian isim? Menurut ulama nahwu dikatakan al-ismu huwa al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bi zamanin. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bi zamanin. Isim kita katakan nanti ini adalah isim kalau terpenuhi ini pengertian. Kalau terpenuhi dalam pengertian isim ini. Isim dinamakan isim adalah kapan? Dia adalah kalimatun, kata, dalat yang menunjukkan ala atas ma'nan, sebuah makna fi nafsiha, pada dirinya. Sebuah makna pada dirinya. Walam tuktaron bizaman, tapi tidak bergandengan, tidak digandengkan dengan waktu. Tidak digandengkan dengan waktu. Jadi namanya sebuah isim, dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Artinya dalam diri kata itu diucapkan sudah ada maknanya. Misalnya Muhammadun, ini ada maknanya nama orang. Zaidun, ada maknanya nama orang. Ja'a, telah datang artinya. Ya, misalnya atau bukan ja'a, misalnya kita katakan kitabun. Ini isim. Kenapa? Karena dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Kitabun artinya buku. Mirsamun, ini isim, kan dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya, yaitu artinya pensil. Walam tuktaron bizaman, ini syarat selanjutnya, dan dia tidak digandengkan dengan waktu. Artinya tadi contoh Muhammadun, tidak ada kita katakan telah Muhammad, sedang Muhammad, akan Muhammad. Tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Kalau ada waktunya, maka nanti tidak dinamakan isim. Misalnya nanti kita akan katakan doroba, telah memukul, ja'a, telah datang, nasoro, telah menolong. Ini tidak dinamakan isim nanti karena ada waktu. Karena ada waktu dalam artinya.
dalam artinya. Jadi syarat daripada isim dia adalah kata, menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak digandengkan dengan waktu. Contoh di buku ya di halaman 7, Muhammadun kitabun mirsamun. Ini semua isim. Karena dia kata menunjukkan atas makna, yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Jadi nanti kalau kita dapat seluruh kata yang ada dalam bahasa Arab, dia ada maknanya dan tidak ada waktunya, kita katakan ini adalah isim. Kita katakan ini adalah isim. Kemudian pembahasan lebih jauh lagi, alamatul isim. Tanda-tanda isim. Sebuah kata dinamakan isim. Sebuah kata kita bisa pastikan ini adalah isim kalau terdapat tandanya. Sebuah kata kita bisa pastikan ini adalah isim kalau kita melihat di dalam kata itu ada tanda isim. Jadi di samping kemarin di samping yang tadi kita katakan isim itu, kata menunjukkan atas makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Ini kan kalau kita mengetahui ya artinya. Kalau kita mengetahui artinya. Ya. Dan nanti insyaallah taala kita bisa memastikan ini adalah isim ya walaupun kita tidak mengetahui artinya. Walaupun kita tidak mengetahui artinya. Dengan apa kita bisa tahu itu adalah isim? Yaitu dengan tandanya. Dengan tandanya. Cukup kita melihat satu tanda yang akan disebutkan nanti dari tanda-tanda isim, maka kita bisa pastikan itu adalah isim. Kita bisa pastikan itu adalah isim. Pertama, alamat isim yang pertama adalah al-khafdu. Al-khafdu atau al-jarru. Bisa dikatakan al-khafdu, bisa juga dikatakan al-jarru. Ya, kasroh. Artinya kasroh, baris bawah. Kapan suatu kata berharokat dengan harokat kasroh, barisnya di bawah, maka kita katakan ini isim. Ya, ini isim. Kita jumpai di mana saja dalam Al-Quran, dalam hadits Nabi SAW, dalam kitab Gundul. Ya, dalam kitab Gundul kita dapati bahwa ini kata di kasroh, ini kata di kasroh, maka sudah kita pastikan ini isim pasti. Ini isim pasti. Misalnya contoh Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bismi. Kata pertama itu bismi, ismi. Itu isim itu karena di kasroh. Allahi isim karena di kasroh. Ar-Rahmani isim karena di kasroh. Ar-Rahimi isim. Semua kita bisa pastikan dia adalah isim karena di kasroh. Demikian pula kata-kata yang lain. Nanti yang kita akan jumpai kapan ada kasroh, maka langsung hukumi itu adalah isim. Itu adalah isim. Misalnya contoh yang telah lewat bersama kita, marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Muhammadin adalah isim. Kenapa bisa kita pastikan? Ada kasroh. Karena ada kasroh. Ini alamat pertama. Alamat pertama. Alamat kedua at-tanwinu. Tanwin. Apa itu tanwin? Baris dua. Ya, dua dhammah, dua fathah, dua kasroh. Kapan kita jumpai dalam Al-Quran, dalam hadits Nabi SAW, ya, dalam bahasa Arab, kata bertanwin, ada dua dhammahnya, ada dua fathahnya, ada dua kasrohnya, maka kita katakan isim, pasti. Kita pastikan dia adalah apa? Isim. Dari mana kita pastikan dia adalah isim? Ada tandanya, yaitu tanwin. Ada tandanya, yaitu tanwin. Contoh di buku, lihat kitabun. Ini kitabun isim. Kenapa? Ada tanwin. Rajulun, ini isim. Kenapa? Tanwin. Waladun, ini isim. Kenapa? Tanwin. Ya, kapan kata bertanwin? Jadi tadi alamat pertama kasroh. Kalau sudah ada kasroh, walaupun tidak tanwin, ya apalagi kalau ada kasroh terus tanwin. Nah, ini ada dua tanda nanti. Ya, kapan ada kasroh sudah isim. Sekarang kapan ada tanwin, maka dia pasti isim. Kapan dia bertanwin, maka pasti isim. Alamat ketiga, tanda ketiga yang termasuk tanda isim adalah dukhulu al. Masuknya al. Adanya al di awal kalimat. Kapan sebuah kata di awalnya pakai al? Kapan sebuah kata di awalnya pakai al? Maka dipastikan itu adalah isim. Karena ini al ini adalah merupakan tanda kalau kata itu adalah isim. Al ini adalah merupakan tanda kalau kata tersebut adalah isim.
Iya. Contoh di buku Al-Kitabu. Ini Al-Kitabu walaupun tidak ada kasroh. Walaupun tidak ada kasroh. Tidak ada tanwin. Ya, tidak ada kasroh, tidak ada tanwin. Tetap kita namakan dia adalah isim. Kenapa? Tetap kita namakan dia adalah isim. Kenapa? Karena ada alnya. Karena ada alnya. Sama dengan kata juga ar-rajulu, al-waladu. Semua ini adalah isim. Walaupun nanti kita tidak tahu artinya. Tapi kapan ada al, bilang ini adalah apa? Isim. Ya, dalam Al-Quran, di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kata yang berbahasa Arab. Kapan kita jumpai itu kata beral, kita pastikan ini isim. Kata benda. Ini isim, kata benda. Karena adanya apa? Alnya. Karena ada alnya. Ini mudah sekali. Alamat ketiga. Kemudian alamat keempat. Alamat keempat. Dukhulu harfil jarri. Masuknya huruf-huruf yang membuat kasroh. Jadi nanti kita akan pelajari insyaallah di bab terakhir dari buku Nahwu ini. Bahwa nanti di sana ada huruf-huruf yang bisa membuat kasroh. Ada huruf-huruf yang kalau dia masuk, pasti kata setelahnya dikasroh. Ada huruf-huruf yang kalau dia masuk kepada sebuah kata, maka kata itu dikasroh. Sekaligus ini huruf menjadi tanda untuk isim. Sekaligus ini huruf nanti menjadi tanda untuk isim. Jadi nanti ada dua yang kita lihat kalau ada ini huruf. Pertama, kalau dia ada, maka kata setelahnya dikasroh. Kalau dia masuk, kalau dia ada di awal kalimat, di awal kata, ya, maka dia kata setelahnya dikasroh. Sekaligus kata itu adalah isim. Kenapa? Pertama kan ada huruf jar. Ada huruf yang membuat kasroh. Kemudian yang kedua nanti ya karena adanya kasroh. Karena adanya kasroh. Karena dalam sebuah kata, kadang alamat dia tanda dia sebagai isim itu lebih dari satu. Bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Bisa dua, bisa tiga. Misalnya contoh di buku minal baiti. Misal contoh minal baiti. Ini min, ini huruf jar namanya. Huruf yang membuat kasroh. Kalau dia ada, pasti kata setelahnya di kasroh. Makanya dibaca al-baiti. Sekaligus juga berarti al-baiti adalah isim. Kenapa? Pertama karena ada min di awalnya. Yang kedua, kata ini juga isim karena ada alnya. Kemudian yang ketiga karena ada kasronya. Jadi di sini ada tiga tanda. Karena ada min, karena ada al, karena ada kasro. Kemudian contoh kedua an aliyin. An aliyin. Aliyin adalah isim. Aliyin adalah isim. Berapa tandanya? Di sini ada tiga juga tanda. Pertama karena ada an huruf jar. Karena ada an huruf jar. Kemudian yang kedua karena ada kasroh. Yang ketiga karena tanwin. Jadi tiga di sini. Ada kasroh, ada tanwin, ada huruf jar. Contoh ketiga, alhamdulillahi rabbil alamina. Alhamdulillah isim. Karena ada al. Lillahi isim. Karena ada kasroh, terus ada huruf jar di awalnya. Lillahi. Lillahi. Terus rabbi isim. Karena ada kasroh. Al-alamina isim. Karena ada alnya. Karena ada alnya. Jadi intinya kapan kita menjumpai dalam sebuah kata satu tanda saja dari tanda-tanda isim yang telah kita pelajari ini, maka kita hukumi itu adalah isim. Apakah karena ada kasroh, atau karena ada tanwin, atau karena ada alnya, atau terakhir ini karena ada huruf jarnya. Ya, karena ada huruf jarnya. Ini ya 4 tanda isim. Ya. Kita cukupkan dulu untuk ini sementara. InsyaAllah ta'ala kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa murojaah.